Oke, selamat malam guys. Di sini kami dari kampus ISID Singkawang. Kami merupakan anak-anak semester 6. Nah, di sini kami ingin mewawancarai Empok. Sebelum mewawancarai dia, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada kawan saya. Aku si Ayananda. Saya Robel Pando. Dan saya Daniel Buda Manik. Nah, boleh Empok memperkenalkan diri. Dan saya biasa dipanggil Empok. Nah, di sini Po kami ada beberapa pertanyaan tentang muatan lokal. Berhubung kami ada tugas dari Bapak Sutarto tentang muatan lokal. Di sini kami mengangkat muatan lokal Singkawang. Nah, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama nih. Apa saja jenis permainan tradisional yang masih dikenal dan dimainkan oleh anak-anak khususnya di kota Singkawang dalam SD ya, sekolah dasar? Yo, kalau kita bicara tentang permainan tradisional yang ada di kota Singkawang, untuk Melayu yang ada di kota Singkawang ini lumayan banyak, bahkan banyak yang sudah langka, yang sudah hilang, yang saat ini memang perlu kita angkat kembali, diperkenalkan kembali, apalagi untuk siswa-siswa yang SD. Itu sangat-sangat penting. Nah, salah satunya itu tadi permainan lambose, termasuk engke-engke, termasuk cakar lele, nah, termasuk lagi permainan rinso, main senimban, main tarik upe, main pantai. Nah, untuk dua kategori tadi permainan tarik upe dengan permainan pantai yang telah kami cobakan diperlombakan di acara Nyarian Belalik di SMP16 kemarin di Singkawang Utara juga. Itu udah alhamdulillah antusiasnya siswa SMP dalam menikmati permainan itu sendiri udah cukup lumayan bagus. Nah, bagaimana perkembangan selanjutnya nanti tinggal tergantung dari upaya kita bersama untuk mengangkat permainan tradisional yang bakalan diharapkan diberlakukan di SD dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, tadi kan Pok udah jelaskan ya bagaimana mengangkat mainan tradisional ya. Nah, namun apakah menurut Pok nih masyarakat Singkawang nih sudah memperkenalkannya juga terhadap generasi muda nih? Di dalam Pekan Kebudayaan Daerah Kota Singkawang yang setiap tahun diadakan di bulan Oktober, bertepatan dengan ulang tahun pemerintahan Kota Singkawang, itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang bekerjasama dengan seluruh SD, sekolah dasar dan SMP yang ada di Kota Singkawang menggelar satu kegiatan itu tadi, gerakan satu sekolah satu kearifan lokal. Nah, GS3KL yang dikolaborasikan dengan Pekan Kebudayaan Daerah, di situ menampilkan lomba yang bersifat permainan tradisional. Ada enggrang, ada terompah, ada galahadang, ada satu kasti. Nah, itu tiap bulan Oktober tuh diadakan lomba permainan tradisional. Nah, sekarang yang sudah dibakukan lah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang. Nah, untuk yang kedepannya yang mana lagi? Dan itu tergantung dari kita selaku ya pelaku seni, selaku organisasi masyarakat dan mahasiswa atau pelajar ya, atau komunitas atau sanggar bisa bekerja sama untuk menggali dan mengembang tumbuhkan lagi permainan apa yang sudah langka yang harus kita angkat nih. Tidak menutup kemungkinan dari Melayu saja, tapi bisa dari etnis Dayak, bisa dari Tionghoanya. Nah, itulah yang bisa menumbuhkan rasa solidaritas nanti, toleransinya dan ke Kota Singkawang. Nah, yang Pok jelaskan kan berarti kan udah ada upaya nih dari pemerintah dalam mewariskan. Ya, tinggal kitanya lagi bagaimana ini. Nah, namun terkadang nih Pok, peran orang tua juga kan penting kan
Nah, bagaimana orang tua ini mewariskan juga kepada anak-anaknya. Sedangkan kadang anak-anaknya ini cuman tahu dari teman-temannya, tidak dijelaskan juga orang tuanya menjelaskan ini permainan tradisional. Nah, itu begini. Ada faktor eksternal dan faktor internal kalau di dalam keluarga. Faktor internal yang ada di dalam keluarga itu adalah tidak diwariskannya dengan benar dan baik secara optimal. Baik adat istiadat budaya Melayu kah dia, adat budaya Dayak kah dia, atau Tionghoa kah dia pada anak cucunya. Ya. Paling-paling yang nampak di depan mata itu yang harus dilakukan, tapi yang hal-hal yang kecil termasuklah tadi permainan tradisional, seni budaya tradisional, teknologi tradisional yang termasuk di dalam 10 objek pemajuan kebudayaan itu belum secara optimal diwariskan. Nah, dan yang secara internnya tadi itu tergantung ke manusianya mau ndak mentransferkan apa yang udah didapat dari nenek moyangnya tadi ke anak cucunya. Misalnya bikin kopi nih, bagaimana sih bikin kopi yang enak? Ini aku yakin tidak semua orang tua nyampaikan gini, oh nong buatkan bapak kopi nong, buatkan mak kopi, asal buat. Tapi bagaimana sih bikin kopi yang nyaman bagi untuk orang? Nah itu contoh paling simpel bikin kopi. Ini termasuk minuman tradisional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, ini kan peran keluarga juga penting berarti Po ya. Oh penting banget, penting banget, Penting ya? penting banget, pengaruh besar. Nah, peran keluarga juga nih penting. Nah, menurut Mpok nih, apakah sudah ada nih permainan tradisional yang sudah dimasukkan ke kurikulum di muatan lokal di sekolah dasar? Alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah belum ada. Karena untuk memasukkan segala sesuatu yang di dalam kurikulum, biarpun di setiap sekolah diminta untuk membuat kurikulum sendiri berdasarkan yang dari pusat, namanya kurikulum operasional sekolah, itu tetap belum mampu merekrut, belum mampu mengangkat itu akan dijadikan sebuah kurikulum walaupun dalam bentuk muatan lokal. Kenapa? Karena SDM-nya kita kurang. Itu alasan dari pemerintah, tidak memiliki SDM yang mampu, dianggap tidak mampu secara sertifikat, secara ijazah, secara latar belakang pendidikan, dianggap belum ada yang mampu sebagai memberikan pembelajaran itu ke sekolah. Kedua, tidak didukung oleh satuan pendidikan yang ada di tiap kecamatan. Mungkin karena keterbatasan dari pengetahuannya, sehingga dia untuk AT juga ya yang penting aku dapat gaji, lakak ngajar aku balik, dimasukkan dalam school pun begini kondisinya. Nah, lingkungan sangat-sangat mempengaruhi. Apa juga takut kegiatan ya, kena kame yo kumpul di lapangan nih balap. Iya, pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga sangat besar. Jadi kita beriaya mau masukkan dalam kurikulum pun kalau nggak didukung nggak bisa. Kondisi sekolah iya, kondisi sekolah sangat mendukung. Berbeda di utara, kondisi sekolah yang ada di utara, di tengah, di barat, di timur, selatan, beda kondisinya. Tergantung siapa kepala sekolah, siapa yang memimpinnya. Kalau kepala sekolahnya orangnya teknokrat, sifat-sifat yang teknis dia oke.
Tapi sifat-sifat yang berbau seni, berbau apa dia tidak suka. Pasti tidak bakalan bisa berkembang. Kalau kepala sekolah orang yang administrator, orang yang duduk hanya di meja, dia bukan orang lapangan, enggak, tetap dia secara administrasi, oke banget nih, 100 nilai. Tapi secara penerapannya di lapangan dia enggak tahu. Cuman nih bingung. Iya tergantung sekolahnya, boleh kita cek lah. Nah, kok di sini kan peran kepala sekolah, peran guru juga kan ikut serta dalam Mempengaruhi dalam. pertumbuhannya tadi. Nah, namun apakah menurut Mpok nih permainan tradisional ini dimasukkan ke ekstrakurikuler? Nah sebenarnya kan di sekolah kan ada pelajaran yang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Ya. Harusnya guru ya punya inisiatif, punya ide, punya gagasan yang bagaimana supaya permainan tradisional tadi bisa masuk ke dalam PJOK. Tugas PJOK ialah meramu permainan tradisional dari dia mencarinya, menemukannya sampai meramu ya tadi menjadi sebuah pembelajaran di sekolah baik tingkat SD maupun SMP. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Nah, yang tidak ada di sekolah, yang tidak ada lapangannya dibuatnya permainan basket, lapangan tidak ada. Di sekolah yang tidak ada kolam renang dibuatnya untuk lomba renang. Kan aneh-aneh. Yang udah ada terpampang di mata tidak mau. Betul. Nah, kembali ke manusianya. Mau enggak kita nak mencari, iya? Izin ya Mpok, apakah ada dari Mpok gitu beberapa permainan tradisional yang dapat direkomendasikan agar permainan tradisional sekarang kan tidak hilang di era sekarang ini Mpok? Alhamdulillah udah, filenya udah saya kasihkan, tinggal dipilih. Di sana ada tarik upih. Nah, untuk jenisnya bisa aku berikan nanti, aku selesaikan dulu. Ada tarik upih, ada main pantai yang langka. Macam cakar lele ya tadi, dia tidak gitu dimainkan. Dia payah. Nah, banyak permainan yang udah aku kirimkan filenya, semuanya ada di sini. Semuanya ada, tinggal kita pilih lah. Nah, di sini kan kita kan masih membahas tentang permainan tradisional. Nah, bagaimana menurut Mpok nih agar permainan ini menarik di mata anak-anak SD nih? Soalnya mungkin mereka nih lebih tertarik di digitalisasi itu kayak game gitu sekarang kan. Nah, gimana cara menarik pemantik buat dia tuh penasaran, oh gini. Kalau untuk anak SD kan kita kan tahu metode pembelajarannya kan, dia kan belajar bermain sambil belajar. Nah, bagaimana kita sebagai anggaplah narasumber di situ, nanti kita bagaimana mencontohkan dulu. Kita ajak bermain bersama sambil dia belajar. Oh, bagaimana sih permainannya? Main pantai yuk, kita bikin gacuknya dulu yuk. Sama nih sih bikin gacuknya? Nah, tanya deh, kau tahu enggak ya? Cuman sih kau tahu enggak? Ayo namanya metode pendekatan. Approach-nya pendekatan dengan simulasi langsung. Kita demonstrasi langsung project. Dengan kita memberikan contoh, terus mereka mengerjakannya dah satu project based learning. Nah, di dalam istilah apa? Metode pembelajarannya project based learning, PBL. Nah, Pembelajaran berbasis project. iya, dalam bentuk project, dari dia buat gacuknya sampai dia buat bidang untuk pantainya, meletakkan karet gatah galangnya tadi sih, apa yang tagan bagaimana, iya dah jadi project. Ya kita kenalkan dia dulu, udah dia kenal, udah dia asik, biarkan dia main. Nggak ada kata benar atau salah, nggak ada, biarkan dia main. Nah kita main, nah nanti dah tertanam, dia bisa ngajak kelas yang lain, baru kita ada ke lomba antar kelas. Ya, setelah ada lomba antar kelas, belum antar sekolah.
Misalnya di utara loh, kita nggak usah jauh-jauh. Iya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Mpok ya. Di sini kan mungkin banyak manfaat dari permainan tradisional. Nah, Mpok nih menyarankan untuk SD saja ke SMP atau SMA atau bagaimana lah, ini pertanyaan terakhir nih untuk kita nanti sebagai calon guru. Kalau bercerita permainan tradisional ini tidak menutup kemungkinan tidak hanya untuk SD, untuk SMP, untuk SMA, bahkan untuk orang dewasa pun bisa dimainkan. Bagaimana kita meramunya tadi menjadi suatu sajian yang menarik. Apalagi kalau di atas panggung ya kita tampilkan dalam bentuk teatrikal atau drama musikal ya lebih keren. Kalau aku arahnya ke situ. Jadi kita buat semacam drama musikal dalam bentuk permainannya lebih keren deh. Kalau mampu menggarapnya. Jadi tidak menutup mungkin tidak hanya untuk SD, enggak. Salah besar. Ya namanya kita permainan kan ada permainan tradisional kan udah termasuknya olahraga. Ketangkasan. Tangkas enggak dia dari dia berpikirnya, dari olah tubuhnya. Mungkin yang galuk kan enggak bisa ngapain-ngapain. Tahu kayak kok galuk? Tahu, kayak lari. Nah, mungkin itu saja Po pertanyaan dari kami. Jika ada apa pertanyaan yang mungkin gimana ya, mungkin Pertanyaan pribadi. Agak kalau ada pertanyaan yang masih tersimpan dalam hati atau di otak, silakan pakai WA langsung. Ini nomornya di bawah sini. Nah, begitu kira-kira teman saya ada yang ingin bertanya nih. Apakah ada udah cukup sih. Udah cukup sih Po pertanyaan dari kami selaku memenuhi tugas dari muatan lokal. Itu saja. Terima kasih Po. Wawasan dan pengalaman yang telah diberikan terhadap permainan tradisional semoga bermanfaat bagi kami dan teman-teman yang menonton nanti di kelas kampus di Singkawang. Sekian, terima kasih.